مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Tazkiyah Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Muhammad Danus Datuk Sampano Kayu. Yang sama-sama kita hormati Direktur dan Kasubdit Lingkungan Yayasan Tazkiyah Sumatera Barat. Yang sama-sama kita hormati Koordinator Bidang Lingkup Yayasan Tazkiyah Sumatera Barat. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Pimpinan Unit Lingkup Yayasan Tazkiyah Sumatera Barat, Pimpinan Unit TK, SD, SMP, SMK, dan perguruan tinggi STKIP Tazkiyah Sumatera Barat. Dan selanjutnya itu yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak-bapak, asatidz, majelis guru, ustadz, dan karyawan semuanya. Dan teristimewa kepada Al-Ustadz Haji Muhammad Ridwanul LCMAB. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, tazkir pada kesempatan kali ini akan diisi oleh beliau. Baik, puji syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di masjid. Ya, Ustaz. Selama ini kita tazkir hanya pada dunia maya, dan alhamdulillah sekarang Allah izinkan kembali kita berkumpul di masjid. Ya, sudah sekian lama. Terakhir mungkin kita tazkir di masjid itu semenjak Februari atau Maret. Tapi alhamdulillah sekarang Allah izinkan kembali kita untuk tazkir dan menuntut ilmu di masjid yang kita cintai. Alhamdulillah sekarang Ustaz, mudah-mudahan besok tazkir bisa diikuti oleh Ustaz. Dan salawat dan dengan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita pelajari sirah beliau lagi, mari kita baca lagi dan kita lihat bagaimana besarnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun beliau. Mari kita jadikan uswatun hasanah dan teladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ustaz semua, mari kita buka agenda tazkir dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Adela Prasetya SPG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليكم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Adalah Prasetya, SPD, yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Mudah-mudahan setiap ayat yang beliau baca tadi, mudah-mudahan mengalir pahala bagi kita semua dan meningkatkan keimanan kita serta menjadikan kita hubbul Quran wa hamalatul Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz semua. Selanjutnya itu arahan sekaligus sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhardanus Datuk Sampano Kayu. Di kalau Pak Ustaz. Kalah Ustaz. Duduk ya. Alhamdulillah pernah jadi dokter. Terima kasih pembawa acara. Kalau Ustaz Ridho masih MA aja loh. Banyak kalah Ustaz Ridho. Ya kan? Nah, Dokter Hamad Aceh kan? Awak sebut juga. Awak kalau di universitas ini, usia Dokter Aceh lebih doang. Bagus kan? Awal mengelola sebanyak orang, dokter profesor yang ada sudah ada orang. Sekolahnya udah punya, mobil sekolahnya bisa, ini dokter, ini profesor. Awak sekolah bisa buat, ya, asik kan? Harusnya lebih profesor, kan? Profesor Aceh kalau ada kan. Ini lah dapat dokter gratis, nggak dapat undangan, nggak dapat apa-apa, tanpa presentasi, udah dapat dokter gratis. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi allafa baina qulubina fasbahna min ni'matil ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pagi Selasa ini kita dikumpulkan di majelis zikir ini, majelis zikir dan fikir, majelis thaqafah ini. Semoga pertemuan kita ini menjadi berkah insyaallah, karena kalau berkumpul hamba-hamba dalam rangka mengingat Allah dan membesarkan Allah, insyaallah malaikat rahmat bersama kita sekarang insyaallah, dan akan mencatat seluruh amalan dan niat kita. Semakin kuat niat kita, azam kita, dan ingin mendapatkan ilmu dan ingin merubah diri menjadi soleh, Allah akan berikan tambah iman kita, memberikan tambahan ilmu, kesolehan kita, dan memberikan amalan timbangan kebaikan kita insyaallah. Tergantung oleh setiap amal, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niat. Sewaktu niat kita memiliki azam yang kuat untuk mendatangkan tempat ini dan ingin mendapatkan ilmu, bukan hanya absen. Kalau sekedar absen rugi dah kita. Karena dari absen nanti dipotong banyak, itu rugi. Tapi semua kalau kita niatkan dalam ibadah, termasuk jadi sekedar dalam ibadah, insyaallah ini menjadi berkah. Berkah itu suatu yang tidak bisa diuangkan, bisa dirasakan. Siapa yang merasakan? Kita sendiri yang merasakannya. Apa bukti kita merasakan? Nyaman hidup ini, tentram. Uang bukan membuat orang itu nyaman, tapi keimanan, keislaman, dan kedekatan diri kita sama Allah yang membuat kita itmainan, itu merasa nyaman, tentram itu. Allah bizikrillah tatmainnul qulub itu. Moga-moga kita ada bagian dari itu dan menjadi Allah yang selalu bersyukur dan selalu dekat dengan Allah, dan kita dekatkan selalu diri kita dengan Allah. Salawat dan salam buat yang kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan dalam hidup kita. Yang kita hormati Ustaz Muhammad Ridho, Ustaz Amin, Ustaz Akmal, seluruh ustaz-ustaz dan seluruh karyawan Askia, baik secara offline maupun online,
seluruhnya para akhwat semuanya, ibu-ibu berada di tempat unit masing-masing. Moga-moga tetap serius dan mendengarkan daripada arahan ini. Dan kita tentunya juga sekarang sambil belajar masuk TV juga nih, Bapak sedang masuk TV. Belajar berakting masuk TV. Kalau besok masuk TV beneran lebih hebat lagi kita kan, karena kita sudah terbiasa. Ini pandemi ini membawa berkah dulu kita. Kita bisa masuk TV itu sebentar, kayak Zoom udah masuk TV itu, udah direkam. Jadi kalau gayanya salah juga dilihat oleh orang. Tapi kalau gaya benar, nah ini orang yang biasa panggung nampak. Mana orang yang biasa di panggung, misalnya di panggung nampak di sana. Nah, sekarang kita rasanya sudah menjadi panggung misalnya, udah bisa kayaknya. Menjadi reporter bisa, menjadi pembawa acara TV bisa, soalnya. Jadi ikut acara TV juga soalnya bisa. Kalau ada semacam. Alhamdulillah. Tentu kita alhamdulillah hari ini bersyukur tetap kepada Allah karena kondisi pandemi bukan menghalangi kita. Karena pandemi bukan hanya pandemi yang membawa kematian, tidak ada yang perlu kita takutkan, tetapi kita tetap menjaga apa yang dianjurkan oleh pemerintah, protokol kesehatan tetap kita jaga, tapi takut tidak boleh terlalu takut. Kematian tanpa pandemi, kematian juga begini. Jadi kalau kita lihat grafik kematian itu tetap pandemi ini masih nomor sekian. Nomor 1 tetap adalah kanker, nomor 2 adalah TB, tuberkulosis, ya, baru masuk ke yang lain. Pandemi ke nomor sekian. Pandemi cuma mengiringi, tapi ketakutan orang sangat luar biasa. Ini yang saya tetap ya bukan kita protes ketakutan dari manusia. Yang saya takut bukan protes kepada pemerintah ya, ketakutan itu. Pemerintah menganjurkan tentang protokol, oke. Tapi terlalu takut sangat tidak masuk akal. Kalau itu yang terjadi nanti muncul ya, kalau terlalu takut nanti jatuhnya syirik. Takut kita hanya kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Gitu enggak ada. Kalau orang takut, kalau dapat bagi kita corona ini, covid ini, ya istirahat. Ya memang virus, ya istirahat gitu. Ya sekali lagi kepada yang terdampar juga kena covid sekarang ini, tidak apa-apa kita umumkan kemudian dulu. Bu Dian dan keluarga juga sedang terdampak hari ini. Semoga cepat sembuh, Alhamdulillah. Semoga cepat sembuh semuanya, termasuk juga keluarga Askia yang lain, baik sakit pandemi maupun sakit yang lainnya. Dan tentunya kita tetap bersyukur dengan hadirnya. Selanjutnya adalah kita bertaskif sudah sekian lama, tentunya kita berharap kita rasakan adanya ziyadahnya, penambahan. Pertama, tambah ilmu. Yang kedua, kita harus menambahnya adanya amalan. Amalan kita bertambah. Sebentar lagi puasa akan masuk. Baru terasa kemarin kita puasa, sekarang akan puasa lagi. Ya, terasa dekat waktu ini, cepat waktu ini. Dekat juga pertemuan kita rasanya dengan Allah sebentar lagi. Ya, jangan kita terlena, jangan kita terbuai, jangan kita terperdaya, jangan kita lengah. Karena kematian itu tidak menunggu siapa-siapa, waktunya sudah jelas. Bagi kita sebagai orang beriman, besok kita mau mati, besok jangan kita berpikiran besok mau hidup lagi. Besok katakan ke diri kita ini, saya mau mati besok. Sebab setiap doa kita berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan engkau ya Allah, dengan atas nama engkau saya hidup dan saya mau mati. Bangun betul. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jago dari mati, dari kematian kita. Ya, dari kematian kita itu. Jadi kita tidur itu mati itu. Kalau Allah takdirkan tidak hidup besoknya, udah innalillah
karena memang kita meniakan mati. Memang mati, dimatikan Allah gitu. Para hakikat mati. Coba lihat baca surah Ar-Rum ayat 42 saja. Surah Ar-Rum 42. Memang Allah menghendaki kalau kami berkehendak dalam hidup, berkehendak mati biasa dimatikan sesaat waktu kita tidur sejenak satu malam itu. Ya, oleh karena itu tidak boleh kita lengah sedikit pun. Kematian itu ada dalam setiap saat di dalam kita. Ingat selalu. Pertanyaan kedua adalah, siapkah kita dengan menghadapi kematian itu? Hah? Sudah siap? Tanyakan pada diri sini masing-masing. Bagi umat ataupun keluarga besar Askia tidak ada kata-kata tidak siap. Nyatakan hari ini, detik ini dan selanjutnya, saya siap untuk meninggal dunia dengan membawa bekal amalan kesolehan kita. Nah, oleh karena itu Tazkiyah ini adalah merupakan salah satu media bagi kita untuk mengingatkan supaya kita betul-betul menjadi hamba yang baik, hamba Allah. Kita berkumpul di Askia ini dalam rangka bukan hanya mencari maisha. Catat, kalau antum kesini cuma cari maisha, rugi. Mencari uang, rugi. Tapi kalau kita mencari dunia dan akhirat, insya Allah dapat. Mencari bahagia dunia dan akhirat dapat. Tapi kalau mencari kaya pun tidak bisa. Kalau mencari kaya jadi pengusaha. Tapi kaya hati, kaya pikiran, kaya amal, insya Allah. Ya, karena kehidupan di dunia ini tidak ada artinya. Ini buih, sandiwara, tipu daya, hidup yang hina. Kehidupan dunia kayak hinaan saja juga. Oleh karena itu, mungkin ini adalah sebagai hantaran. Kok panjang loh dari pengajian ini bisa? Nggak bisa. Tarik seketik lu Ustaz mengenai pengajian ini. Apa ingin pengajian dari calon doktor? Allah tuh, alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan terima kasih kehadiran semua. Moga-moga kita hadapi pandemi dengan baik. Kita hadapi sebentar lagi Ramadan, persiapan Ramadan. Oleh karena itu biasakan kebiasaan-kebiasaan Ramadan mulai dari sekarang. Apa kebiasaan kita nanti di Ramadan? Jangan nanti di Ramadan sibuk baca Qur'annya penuh. Barangkali sampai ada yang 5 kali tamat. Tapi saya mulai tidak kena tamat, tidak kena baca Quran. Di Ramadan dibikin. Sekarang baca Quran, qiyamul lail, sholat duha. Apa susahnya kita sholat duha sebelum berangkat atau setelah nyampe di Askia baca sholat duha? Kalau saya insya Allah sebelum nyampe di Askia saya sholat duha, insya Allah. Bukan dia, tapi menyampaikan kebiasaan apa? Insya Allah. Udah. Rasanya kalau tidak sholat duha tuh nyaman. Saya kalau datang ke tempat, kalau tidur pagi acara itu langsung sampai siang. Tidak ada sholat duha, tidak nyaman juga. Nah ini coba buat ini. Sholat malam apa susahnya? Kemudian itu apa susahnya? Bangun saja 5:30. Ini waktu jam 5 dari 10. 5:30 aja kok. Pokok bawahnya sebelum ini sholat sudah 2 rakaat. Tambah 3. Apa susahnya tuh? Susah tak susah kan? Sampai 3 sudilah. Aja sampai tidak ada. Sakurang-kurang talambe itu kurang-kurang lah. Ada keka 2-1 dibiasakan 2-1. Itulah minimal benar sebagai seorang askia. Kalau tidak aja dan iyo baik bakaruan lagi. Nanti sholat subuh lewat. Ya tanda-tanda orang askia itu adalah sholat subuhnya ke masjid terus lagi. Jadi kalau ada di antara kita pun tidak ke masjid sholat subuh itu catatan pimpinan. Orang laki-laki itu wajib sholat subuh kalau saja. Ada cerita, malam untuk ada, tanggal malam ada. Insya Allah kalau jam 3 pun bulan dan subuh itu boleh jangan terjaga untuk suka masjid. Insya Allah. Coba biasakan demikian dan alangkah baiknya juga kalau tidak bisa jangan ke subuh itu kurang azan tu bangun kalau lo tu semuanya nggak berkait teman serahkan Allah tu. Ya kalau bisa banyak alhamdulillah. Itu setelah puasa Senin Kamis. Apa jadi cukup banyak mana lalu nih para ustaz gitu ya. Soalnya Senin Kamis itu malih sekali seminggu dilah. Kok Senin kok terus Kamis.
Kau sementara 1,5 bulan 30 hari kok soalnya agak kosong malahan biasakan pari untuk puasa soalnya nyaman. Coba sekali lagi karena kita mau puasa coba siapkan semoga puasa nanti bisa mengumpulkan seluruh dosa-dosa kita dan menjadi orang yang soleh nanti kita jadi nanti. Mungkin demikian saja, kita buka acara tasbih kita dengan bacaan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Assalamualaikum. Pak Dokter ada belakangan. Itu Dokter suaranya. Pak Dokter kapan ini? Dokter Anggilan dari Dokter. Alhamdulillah, terima kasih semuanya kepada juga yang di rumah yang virtual yang sekarang ini selamat melaksanakan kegiatan taskif bersama Ibu Muzayyana ya. Ibu? Sama Ibu Nyanya Usaha Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Datus Sampabulaya. Baik, Ustaz semua. Baik, selanjutnya itu doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Satri Andi SPHI. Silakan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر
ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي كل زمان وفي كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Al-Safiandi yang telah membacakan doa pada kita semua. Mudah-mudahan agenda tasbih kita berjalan dari awal sampai akhir lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz dan Ustazah, Ustaz semuanya, mari kita rapatkan sebelum mulai. Kita rapatkan saf kembali. Yang di depan atau yang di tingkat masih banyak yang kosong, kita rapatkan kembali sebelum kita dengar kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Baik, Ustaz semua, insya Allah pada kesempatan kali ini tazkir itu tema kewajiban nafkah seorang suami yang akan disampaikan oleh kita sambut, kita doakan dan kita aminkan Ustaz Dr. Haji Muhammad Ridwanul dan CMAG. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya Pak. Biasanya kalau atau semangatnya kalau ada ibu baru semangat sama ibu. Jadi nggak tulis juga assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Yang kita hormati Ketua Yayasan Askias Mutawarat Pak Dr. Hardanus, sempurna lah bila Pak Datuk ini kan, ya kan, luar biasa barokah, ya kan, alhamdulillah. Insya Allah optimis, ya kan. Yang kita hormati Ustaz Ahmad, yang kita hormati Ustaz Amin, kita muliakan Ketua Stikip Askia, selanjutnya Kepala Sekolah, para ustaz, pimpinan rahimahumullah, dan mudah-mudahan kita semuanya bahagia. Betul ya? Dia bahagia Pak? Kamu khawatir kena bahagia ya? Kemenangan nafkah kalau terumuk langsung kan? Ya kan? Jadi jangan sampai terumuk bahagia, ya kan? Jadi kata Rasulullah SAW, arba'un kalimatin ahabbu ilallah. Ada 4 kata yang Allah sangat cintai. Di antaranya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Damam dak fiti alhamdulillah. Pasti kita sebut alhamdulillah. Cuaca deh Pak jago lalu alhamdulillah. Kan? Setelah makan alhamdulillah. Bahkan baca Al-Quran alhamdulillahirabbil. Luar biasa Pak. Jadi para ustaz, Bapak semuanya sering-sering kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ada kawan kebalik. Jadi Bapak alhamdulillah insyaallah Anda jadi baik. Ada kapai dulu. Kalau kapai itu Pak tentu bahasanya adalah insyaallah, insyaallah. Kalau sudah baru katakan alhamdulillah. Para bapak, para ustaz rahimahumullah, tema kita, diskusi kita pada siang hari ini, 2 hari ini terkait dengan nafkah. Dengan nafkah. Nafkah seorang ayah kepada keluarganya. Bapak Ibu rahimahumullah, memang Bapak Ibu ada kelemahan kita. Kita tidak memahami secara baik bagaimana fikih keluarga. Fikih keluarga. Padahal ketahanan keluarga itu adalah sejauh mana seorang ayah memahami fikih keluarga itu sendiri. Jadi Bapak rahimahumullah, maka hari ini fenomena yang tidak enak itu adalah fenomena biasanya Bapak, biasanya kapal meninggalkan dermaga. Itu biasa, itu biasa ya. Tapi hari ini yang terjadi adalah dermaga meninggalkan kapal. Nah, betul kan? Banyak ini betul. Kalau kapal meninggalkan dermaga itu pertanda besok lusa akan berlabuh lagi. Ini Pak dermaga meninggalkan kapal. Kama kabalabu kapal Ibu, Bapak. Nah, ini Pak fenomena yang terjadi. Dan ini fenomena hampir 75% yang terjadi adalah cerai gugat. Cerai gugat Pak. Ya, artinya adalah istri mengajukan cerai ke pengadilan agama. Itu Pak 75%. Nah, ini Bapak. Dan itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah nafkah.
ujung-ujungnya adalah nafkah. Jadi Bapak rahimakumullah, maka saya menarik betul materinya ini. Sekalipun saya tidak memahami, saya akan coba memahami dengan baik, bahwa seorang suami harus paham fikih keluarga. Itu contoh nafkah. Belum sampai masalah perceraian. Saya tanya Bapak nih, awak di guru kau bertanya dulu. Sebelum ditanya orang apa, bertanya dulu. Bertanya dulu. Seorang terakhir menjawab nanti, ya kan? Seorang kan? Pertanyaannya apa Ustaz? Kalau seorang suami menceraikan istri, oke? Pertanyaannya adalah di manakah bolehkah apabila seorang suami menceraikan istri? Di manakah istrinya tinggal? Yang terjadi di mana biasanya Ustaz? Istri suruh ke mana? Disuruh ke mana? Disuruh pulang. Dosa itu. Apa boleh? Pak, kalau seorang suami menceraikan istri, suaminya go dari rumahnya itu, bakiro dari rumah itu. Hai. Dan selama masa iddah, istri tetap nyaman di rumah tersebut. Terus maka berpikir juga menceraikan istri. Jadi Pak, selama masa iddah itu istrinya, nafkahnya, biaya hidupnya, makannya, bensinnya, ngantar anak sekolahnya, full tanggung jawab suami. Bapak, apalagi dalam kondisi normal. Ini udah cerai nih Pak, tapi masih berada dalam masa iddah. Gak boleh istri keluar. Kalau balik orang lain ya, kalau mampu. Sekalipun rumah atas nama kita, nanti judulnya harta gono gini, yang keluar bukan istrinya dan anak-anak, tapi adalah Pak, begitu mesti dipahami seorang bapak. Nah, ini kan contoh pemahaman fikih keluarga. Sebelum kita nafkah Pak ya, belum ada fenomena lagi. Ustaz, udah awak Ustaz, dari malam di rumah, dari pagi minum sama awak Ustaz. Dari malam lalu di rumah Ustaz, ayahnya suami istri. Sepulang kampung Ustaz, tiba WA-nya, dia sampai di situlah pertemuan kita. Ya ba'alalah, dengan terpaksa udah caraikan nambah ini. Awak caraikan ini. Ya ndak orang nama dapat ini. Masa tadi malam hubungan suami istri, kemudian besoknya hanya langsung dia ceraikan. Tanya dong sama nggak boleh Pak. Itu namanya tolak bid'i namanya. Nggak boleh seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci. Yang pertama, dapat haid, tanya rumah dulu. Nah, bayangkan Pak, tanya rumah dulu. Yang kedua, tidak boleh diceraikan dalam keadaan suci yang digauli. Nah, bayangkan Pak. Jadi berpikir, ini Pak begitu agungnya. Mengulang apa Pak Ustaz? Tidak boleh menceraikan istri dalam keadaan haid. Baru minggu tuh. Ya, sekian hari. 10 hari lah Mama. 10 hari saya. Yang kedua, ya nama laki-laki kan enggak usah dibohongi. Dia tanya, "Bama ale salat." "Ala ya kayaknya." Lah, jadi ini pula ada laki-laki semuanya nih kan. Ya kan? Mama, mi sholat ya? Oh ya alhamdulillah ya. Kan? Jadi kita nih, maaf, gauli istrinya. Antara malam ini sampai istrinya haid, no kata cerai. Nah, ini kan harus dipahami. Di dalam agama itu namanya tolak bid'i. Ini yang kejadiannya Ibnu
Umar disuruh pulang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena menceraikan istri dalam keadaan haid. Jadi Pak, ini namanya fikih keluarga, paham betul. Nah, salah satunya adalah terkait dengan nafkah. Maaf Ustaz, kau menyapu rumah, mencuci piring, pekerjaan siapa tuh Ustaz? Ibu-ibu lah ya. Tanggung jawab siapa tuh Ustaz? Berbeda jawabannya. Siapa Ustaz? Mencuci piring, mempelantai, membersih cebok anak. Tanggung jawab siapa tuh Ustaz? Wah, berbeda. Ayam biasa aja lah. Siapa Ustaz? Itu biasanya biasa. Betul Ustaz, dilaksanakan oleh ibu, tapi itu full tanggung jawab seorang suami. Full suami Ustaz. Jadi kalau rumah kotor jangan istri dah marahi. Berarti ada manajemen kita yang salah. Kenapa istri tidak mau membersihkan rumah kita? Kalau ada ibu pasti senang hari ini pengajiannya. Pengode kos tak jeler sehiro kau baca kan? Luar biasa deh kan? Acuh dah usah deh kau kan? Karena pencerahan bagi ibu kan? Tapi itu betul Ustaz, betul. Maaf Ustaz. Maaf saya katakan, menyusui anak. Siapa melakukan Ustaz? Tanggung jawab siapa? Suami. Jadi kalau suaminya istrinya manggo, ngambek, nggak salah. Disinilah peran suami membujuk istri dengan baik. Ini mesti dipahami dengan baik. Jadi saat ini bahwa bicara tentang nafkah, bicara tentang nafkah itu adalah full tanggung jawab seorang suami. Nah itu Ustaz, ini yang perlu kita pahami. Jadi para ustaz rahimahullah full tanggung jawab suami. Makanya kaidah dalam rumah tangga itu adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bahwa mulai makan, sandang, pangan sampai ke babadak. Badak sege istri ko ya. Hana, kan? Sege lebon bawang aja ada siwa. Kan? Ini kan nunggu dicinta kau Ustaz ini. Ya kan? Lah berang sama bau rumah kau. Mana salah. Ya saja lah istrinya ke apa namanya nih Ustaz? Anu Ustaz Rami? Anu Ustaz? Spa gitu. Spa gitu. Iya betul Ustaz. Spa kau belanja untuk dana spa. Masya Allah, kamu udah dicari goda, kan? Kau biasa Ustaz. Ini serius judulnya nih. Ustaz, wah kau belanja sambil makanan, kau spa, kalau spa besok. Dia malah, dia udah kamu ilbana, udah mau. Dan itu betul Ustaz. Saya ingin mengutip kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama tatazayyan li al mar'ah. Bahasa awaknya Ustaz, saya ingin berdandan untuk istri saya sebagaimana saya ingin berdandan untuk saya. Nah, kalau sampai di rumah kan sarung diputar, alah, dia kan soal belum. Alah, nanti buruk aja lah. Kece ibu nyumbang lah udah mau kerbana lah batok kan sarung takut kan sarung dah ada segel, kan? Jadi Ustaz luar biasa. Ini Ustaz mesti kita pahami tanggung jawab nafkah Ustaz. Betul Ustaz, nafkah itu. Jadi mulai nafkah utama sampai kepada itu adalah tanggung jawab suami.
Maka saya katakan kalau suami istrinya katakan tidak cantik atau tidak bagus, ya kejawaban suami. Kok mencari orang rancak jadi orang rancak, salahnya suami, dosa suaminya itu. Menjadi orang sanangnya, tapi panggilan istrinya ini pada salah suami. Maka Ustaz ini kehidupan nafkah. Maka Pak, kita garis bicara nafkah itu full tanggung jawab suami. Saya contoh ke Ustaz. Kalau seorang istri kaya, istrinya doktor, sukses istri. Kemudian banyaklah pendapatannya, banyak pendapatan. Kemudian kata, boleh nggak sementara suaminya katakanlah tidak punya pendapatan yang minus. Maka Ustaz secara agamanya boleh saja seorang istri itu berzakat kepada suaminya. Maka rasa paresu aja. Ya kan? Artinya bahwa itu bukan tanggung jawab istri. Itu bukan tanggung jawab bukan istri. Jadi Ustaz kalau istri kita alhamdulillah ada pendapatan, yang belanja itu tanggung jawab suami. Cuma kalau giliran tidak ada, aku maaf dindawa, aku panggilan mi, kau upik namanya maaf ya dindawa. Yo, ini masih pihama kan upik no kan? Iko maaf dindami, ini agina doang. Kalau di TV pakai akan ada komunikasi, itu mantap. Ini tidak ada wala salam wala kalam. Apa kesebelah depan? Wala salam wala kalam kal ayam. Itu sarap sana. Itu bahasa Arab Ustaz. Tak ada wala salam wala kalam kal ayam. Tidak ada bahasa apapun. Kalau hidup itima, saya nggak boleh. Karena uangnya dia. Uangnya pendapatannya dia. Sekalipun izin dari suami, tapi haknya dia. Sekalipun nanti ada gonogini namanya. Artinya sewaktu seorang istri pendapatan yang bagus, nafkah tetap tanggung jawab seorang ayah. Itu dipahami Ustaz. Adon terbalik di awak Pak Ustaz. Apa? Lebih senang lo, lebih baragi lo ke keponakan ketimbang ada apa aja? Ada. Tiba keponakan dagi, tiba anak minta, kau tanya umi, timnya ada tuh mah? Nah, langsung itu Bapak. Ini nggak benar, sangat benar. Ini adalah pemahaman yang salah. Bahwa sesungguhnya nafkah itu tanggung jawab suami. Sedikit atau banyaknya itu pesan Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, maka judul nanti Ustaz ini mencari istri pun yang selevel dengan kita, yang sekufu dengan kita. Istri setelah muka sebelum keluarga pakai auto, awak Honda minyak susah loh Bali. Pikir-pikir dulu. Itu betul. Karena judul wa ashiruhunna bil. Dulu seorang istri sebelum keluarga makannya mewah, bagus. Setelah berkeluarga tribol, tidak bisa tribol, ya kan, kacang tri, ya kan, tidak bisa. Maka itu makanya judul nanti kenapa dalam agama ada sekufu, jamaah nih, maaf dari istri, ambo dari istri, yang ini punya SIM, punya mobil, ingat, sama maaf. Ada bercerita, maaf ini kejadian, maaf saudara. Istrinya ini orang kaya, suami ini pas-pasan. Jadi kata teman cerita, dia tahu Ustaz, ini teman kita ini pulang tetap jam 11 malam ke atas. Kenapa? Tidak siap berinteraksi dengan keluarga. Ini judul kan sekufu. Jadi mencari istri itu pada kawan sekufu lah, ya kan, sehingga bahagia. Jangan nasib senasib sepenuh kalau di sini kalian makanya wa ashiruhunna bil ma'ruf itu artinya adalah dua. Yang pertama, bergaullah dengan istrimu dengan cara yang baik. Tidak ada KDRT,
tidak ada kekerasan verbal. Nah, itu penting kita pahami. Mungkin hari ini KDRT lebih verbalnya, istri dibentak, istri direndahkan, itu namanya kekerasan verbal. Ma'ruf dengan yang baik. Nah, itu dengan baik. Yang kedua, ma'ruf itu artinya adalah dengan sesuai dengan urufnya. Nah, sesuai dengan uruf. Apa tuh uruf itu, Ustaz? Sesuai dengan kebiasaannya. Nah, itu kebiasaannya. Karena keharmonisan itu makanya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bahwa salah satu kaidah dalam berumah tangga wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, wahai para suami, bahwa apa? Gaulilah, nafkahilah istrimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini para ustaz rahimakumullah, yang pertama bahwa pertama pentingnya kita mengetahui fikih keluarga. Itu pertama. Betul itu. Kan selama ini ceramah kita kan normatif. Elo-elo perangai, sabar, itu kan sangat normatif, tidak terukur. Ya kan? Maka pentingnya tentang fikih keluarga. Saya maaf Ustaz, kalau ada yang bertanya kadang-kadang di WA Pak Ustaz, yang bertanya maaf Ustaz tanpa nama Pak Ustaz ya katanya. Ya enggak apa-apa. Bertanya karena masa sensitif masalah keluarga. Masalah keluarga. Mau Pak Ustaz tidak sebut nama enggak masalah, sebut nama. Mungkin itu dibikin namanya enggak apa-apa. Artinya bahwa minusnya pemahaman tentang fikih keluarga tersebut. Yang kedua bahwa bicara nafkah itu bicara ayat. Makanya ayat. Sedangkan ayat kan hitopnya ya ayyuhallazina amanu. Itu kan hitopnya laki-laki dan perempuan. Tapi giliran nafkah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Giliran laki-laki itu khusus bicara tentang nafkah. Nah, itu Ustaz. Jadi Al-Quran sewaktu bicara laki-laki bicara nafkah. Lirrijali nasibun. Apalagi ar-rijalu qawwamuna 'alal. Jadi sewaktu ayat pertama khitab Allah bersifat umum, tapi giliran Allah menyebutkan laki-laki itu konteksnya adalah bicara masalah nafkah. Bicara masalah nafkah. Nah, maka Pak Ustaz, bagaimana nafkah ini bisa baik? Tadi pertama ma'ruf, sesuai dengan kondisi kita. Nah, disinilah para istri. Yang kedua, perlunya komunikasi. Komunikasi antara suami dengan istri. Jadi bisa saja, maaf Bu, Mi, mungkin beberapa bulan ke depan gaji Abi, gaji Ayah tidak cukup, ya kan? Maka saya sampaikan. Ada fenomena, saya sampaikan ada fenomena cerita seseorang dia berkeluarga. Kemudian setelah berkeluarga, ternyata gajinya itu adalah pembayar hutang. Jadi dia keluarga itu nafkah itu dia menganggap istrinya PNS. Nah, ini kebalikannya. Jadi istrinya pun ada kan ibu kan ada gaji, itu aja kita pakai. Betul itu kalau istrinya tidak ada haknya. Tapi apa yang terjadi? Dia menganggap pemahamannya bahwa nafkah itu tidak tanggung jawab suami, siapa yang punya ini pemahaman, dan itu di kalangan orang-orang yang terdidik kadang-kadang terjadi. Nah, ini Ustaz rahimakumullah, bahwa perlu kita garis bawahi bahwa sekalipun istri kita pendapatannya bagus dari kita, tapi tetap tanggung jawab kita. Giliran lebaran kita yang belikan roti, kita yang belikan kue, kita belikan baju semuanya. Karena itu tanggung jawab seorang suami. Di situ izzahnya suami, di situ prestisenya seorang suami, di situ mas'uliyah seorang suami, di situ suami dihormati oleh istrinya. Kenapa? Karena suaminya bertanggung jawab. Situ mulianya Ustaz. Udah wahai bapiti, tapi tanggung jawab Masya Allah luar biasa. Mudah bokos tak ada piti, tapi rasa tanggung jawab luar biasa. Itu yang syukur tak ada. Kita senang. Rasa tanggung jawab. Tentu komunikasi. Rumah kumuh ndak pernah udah mau berak Ustaz.
Ini diskusi badek umur rumah, latihan dindaya, kan lama bahasa. Mau dekor rumah kok, batu cemprenang rumah. Nah, heran. Nah, ini masih jadi jangan sampai nanti maaf pada tuh ada kasus di mana umpamanya anggota kita, karyawan kita, seorang istri dia menggugat karena suaminya tidak mampu berkomunikasi atau tidak ada rasa tanggung, maka Pak Ustaz, maaf Pak Ustaz, Bapak-bapak, jangan sampai kita lebih senang duduk di luar ketimbang di rumah. Itu catatan juga itu. Lah jali anak rapi, banyak lah mulu duduk di luar. Kan terjadi anak rapi. Gitu kan? Lah mulu duduk di luar. Banyak abah-abah istri di rumah pipis istri itu. Anaknya menangis, kok kemerengi saudara. Siapa yang salah? Suaminya yang salah. Semestinya suaminya hadir. Pulang kerja, kalau sudah habis waktu kerja tidak ada ini, dia pulang nampak rasa tanggung jawab itu. Itu yang penting tuh saya. Bahwa suami itu ada keberpihakan kepada istrinya. Dia bantu di rumah. Mungkin kalau nggak ada mertua, mungkin dibantu di rumah, membersihkan rumah. Jika perlu memasak. Ini kan hal sederhana. Masak, bersihkan, cuci piring, sebagainya. Bukankah ini anak ada nilai pendidikan kepada anak? Betul nggak Ustaz? Betul nggak Ustaz? Anak. Masya Allah, saya punya ayah luar biasa, tanggung jawab kepada ibu-ibu kami luar biasa. Dia bantu ibu kami, dia luar biasa. Ayah saya pendapatannya biasa, tapi di mata kami masya Allah luar biasa sosok ayah kami. Allahu Akbar. Ayah saya pendapatannya biasa, tapi kehadirannya di rumah luar biasa bagi kami. Itu salah satu tanggung jawab itu kita tunggu. Diajar anak-anak, besok kita goro ya, besok ke rumah Umi lagi capek, kita bersihkan ya, kita bersihkan. Yuk pagi sampai nempel emas, sampai mesin piring. Ini kan luar biasa tanggung jawab. Ini gini, bukan mungkin tidak kita melaksanakan, tapi yang tanggung jawab itu ada di tangan kita. Anak-anaknya dididik. Besok ya cuci piring, besok keluar di lantai rumah luar ya. Besok angkat air ya. Umi bahagiakan Umi kita, kan luar biasa. Maaf Riam, Umi tak ada Allah ya. Nasa nasi. Umi salah. Kecil anaknya lalati Umi awak. Anak-anak saya nggak protes, tapi dia berpikir, kok begitu betul bahasa ayahnya kepada ibu. Nah ini disebut namanya tanpa disadari, namanya kekerasan verbal itu yang terjadi. Jadi istri saya merasa iba hati, merasa ditekan, tidak bahagia. Kamalawang kasami bodoso, apa ingin sorogolo, kan bahaya bahasanya. Bisa kan? Tapi Ustaz ini katakan bahwa tanggung jawab seorang suami. Ini Ustaz rahimakumullah. Nanti sedikit lagi nih. Kemudian di dalam surah At-Tolak nanti saya baca kan surah bicara tentang nafkah. Tapi Allahu Akbar, hidup ini kan berdinamika. Ada susah, ada senangnya. Makanya ayat berikutnya adalah mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Betul kata Pak Dato tadi itu. Seorang suami bangunnya sebelum subuh. Baca gola aja lalu aja baru. Baru kaji namanya. Jauh lalu aja baru. Saat kita bangun sebelum subuh. Kenapa? Mungkin kita ada masalah ekonomi, kita angkat masalah kita ke langit. Karena solusi hidupnya jangan masalah dunia diselesaikan pendekatan dunia. Tapi masalah dunia akan selesai sewaktu diangkat ke langit. Coba saya lihat Isra Mi'raj. Apa yang terjadi Nabi istrinya meninggal. Apa lagi paman intimidasi. Kenapa diangkat? Artinya adalah masalah dunia diangkat ke langit. Solusi akan terjadi. Jadi saat menghadapi masalah kita angkat ke langit, bangun sebelum subuh. Kita ke masjid. Betul tuh pada tuh. Betul, saya setuju tuh. Jangan sampai ada dai kita sholat subuhnya di rumah. Kalau tidak ada alasan yang mendasar ya. Susah juga kita menerima alasan kalau tidak sholat di masjid. Kalau tidak ada alasan
alasan syar'inya seperti itu. Kita lihat ada kondisi ya, itu namanya uzur namanya. Tapi yang kedua, bagaimanakah agar Allah berikan solusi kepada kita? Maka takwa kita kuat. Coba saya baca surat An-Nisa ayat 1. Coba saya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah. Bayangkan Ustaz, apa? Dalam satu ayat 2 kali kata takwa. Artinya adalah ketahanan rumah tangga kita, solusi rumah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, jadi ketakwa ibadah kita. Surat kita tingkatkan. Kita bangun subuh, kita baca Al-Qur'an. Karena dia mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la ya. Yani Ustaz rahimakumullah bahwa sesungguhnya ada solusi Ustaz. Karena coba saya baca ya. Inna ma'al usri yusra. Coba Ustaz kalau dalam bahasa Arab seperti itu Ustaz. Kata usri itu Ustaz kata isim ma'rifah, kata definitif. Sementara yusra kata indefinitif. Begitu Ustaz. Apa artinya? Sewaktu kamu menghadapi satu kesulitan, tapi bertakwa, yusra akan menunggu kamu nanti. Jangan keedami kita hari ini berada pada masa usra, tapi yakin insyaallah di balik usra ada ini saat dalam menghadapi. Bagus luar biasa. Hari ini kita maka kenapa ada qanaah? Baca materi tentang qanaah. Kita terima saja, kalau kita berusaha, kita qanaah, Allah kita terima apa berikan kepada kita, kita yakin insya Allah akan memberikan terbaik buat innamal usri yusra, innamal usri. Jadi rahimahumullah bahwa solusinya ada ketakwaan kita kepada Allah. Solusi yang kedua Ustaz, agar kita mendapatkan solusi dalam nafkah ini, memapul tanggung jawab seorang suami adalah namanya komunikasi. Jadi bahkan dalam agama kalau kamu mencintai seseorang katakan saya mencintaimu. Itu apalagi kepada jadi komunikasi. Jadi komunikasikan kepada keluarga kita. Jangan kita diamkan dan jangan kita komunikasikan kepada orang tua dan mertua kita. Karena itu belum solusi. Komunikasikan kepada istri kita. Kita sampaikan kepada mereka. Juga anak-anak kita juga terlibat. Anak ini ke Abi kondisi begini. Insya Allah kita berusaha. Nanti Allah berikan solusi. Jadi tolong bersabar. Nah, komunikasi itu terjadi. Karena kalau tidak ada komunikasi, sudahlah masalah ekonomi, masalah berat dan tidak ada komunikasi. Di sinilah munculnya keretakan dalam rumah tangga tersebut. Nah, inilah para ustaz rahimakumullah awal diskusi kita bahwa nafkah itu adalah tanggung jawab kita. Ada tanggung jawab suami. Jadi sekalipun nanti alamnya kita ada wafat para ustaz, istrinya pendapatannya bagus, itu ini itu piti umi itu ini abi belikan. Kan beda bahasa saya. Tuh tapi tetap abi belikan baju baru. Keluar biasa bahasa. Bi, tidak beli baju baru. Gaji mis banyak tuh, minta gaji le. Ini saya menjadi gaji umi lebih banyak daripada abi, tapi baju baru tetap abi berikan. Masya Allah. Luar biasa. Naik grade-nya di mata. Naik grade di mata londe udah luar biasa. Itu yang al-asra itu betul. Betul Ustaz, sekalipun kita terbelikan, tapi maaf ya, tidak penuh KTP, penuh kabar. Pokoknya baju baru namun judulnya. Baru caliek, baru nampak, aku baju baru namun apa. Sekalipun, tapi kan ada namanya kegembiraan. Itu Ustaz, jadi apalagi di momen kita masuk Ramadan, momen kita masuk ke Lebaran, nampakkan kehadiran ayah di rumah. Jangan seperti apa katakan, ayah ada, ayah
Nah, itu bahasanya Ustaz. Ayah ada, ayah tiada. Kalau bahasanya wujudu atau mantimun bungku. Tapi jangan sampai ayah ada, ayah tiada. Tapi ayah betul-betul sosok. Jangan sampai masalah ekonomi mau kita hilang peran kita. Ada komunikasi yang menjembatani kita. Itu saat ini perlu kita pahami. Karena saat tidak mungkin kita sukses di luar tanpa sukses di rumah. Sukses di rumah. Betul nggak Ustaz? Ya kan? Nggak mungkin Ustaz. Nggak mungkin kita sukses di luar tanpa sukses di rumah tangga kita. Assalamualaikum, menjelang jam 10 kita diskusi para Ustaz tentang judulnya mengenai ketahanan rumah tangga. Itu adalah masalah. Silakan Pak Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau nak mengkoser menjamak aja dong. Ya. Pertama tentang keuangan suami. Ya. Masukan lain suami. Pertanyaannya apakah semua masukan suami itu menjadi hak istri untuk diketahui ya? Artinya istri harus tahu bagaimana karena ada yang melakukan selama ini kan bendahara di rumah tangga itu istri. Jadi semuanya separuh ya. Iya. Yang kedua, sikap seorang suami dalam melihat istrinya boros dalam belanjaan. Ya. Kita melihat memang karakter ibu kadang-kadang kalau sedang ke pasar, Ya. itu nggak akan melihat sesuatu yang menarik. Ya. Ada rencana pergi. Iya. Itu menarik. Makna pertama atau makna esensial dari nafkah batin itu apa? Kok gajinya tinggi langsung dia jadi ampe langsung gaji saudara. Dia yang tadi yang keempat soal tanggung jawab ibu anak-anak berkaitan dengan mengurangi waktu masuk hidup itu al-maratu ra'iyatun baik ini orang itu adalah pemimpin dalam rumah tetapi anak-anaknya ini kaitan dengan ini ada juga rumah tangga yang beranggapan soal belajar anak itu usaha istrinya, Ya. soal nafkah itu biar suaminya, Ya. ada juga yang bersama-sama. Demikian saya terima kasih. Kalau ini pertanyaan seperti luar biasa dia mewakili ya. Itu kelebihan ada yang mewakili tadi. Oke Ustaz. Jadi gini Ustaz, yang pertama bahwa yang namanya tadi kan dalam kan tidak ada yang tertutup ya. Jangan sampai seorang istri terganggu komunikasi karena suaminya tidak terbuka. Ini kan misalnya kan komunikasi nih kan komunikasi nih. Awalnya komunikasi dulu ini maaf ya ini gajinya sekian ya kan, bagaimana teknisnya nih, Umi yang megang atau ibu yang pegang atau saya, kan jelas ya kan. Kedua, kalau ada pendapatan yang lain, bagaimana teknisnya? Kan di awal dengan kesepakatan terlebih dahulu, Ustaz. Ya kan? Tapi kalau tidak ada kejelasan dari awal, ini membuat istri, ya kan? Ada gerangan apa? Kenapa suami ini tidak terbuka? Ya kan? Nah, maka saya bawa tadi sampaikan. Tapi giliran apakah yang bendahara yang megang uangnya? Tapi ada komunikasi. Karena kan bahasa agamanya al-muslimuna 'inda syurutihim.
Orang muslim itu bukan bisa bikin syarat, tapi jelaskan lebih awal lebih dahulu. Karena masa kalau seorang istri ada curiga, kenapa suaminya tidak terbuka masalah nafkah? Kan menimbulkan nasar. Kalau ada kecurigaan itu mengganggu kepada keharmonisan. Maka kata orang Arab bisarahah roha, terbuka saja, sampaikan apa adanya. Jadi gini dia, gaji memegang contoh tapi nanti kalau ada sesekrijon ceramah paman. Kan ada juga fenomena Ustaz, ada fenomena nih. Ini fenomena setiap suaminya keluar karena Ustaz tanya, "Mampu lebih dia?" Itu nggak juga bagus. Ya kan? Jadi gini, kalau masalah uang ini biar Abi yang pegang, bapak yang pegang, nanti bapak yang kan tergantung komunikasi. Udah nggak apa-apa, tergantung komunikasi itu Ustaz. Ya kan? Semuanya dikomunikasikan. Kalau sudah ada komunikasi, tidak ada nama curiga. Gaji ibu yang pegang, ini apa namanya biar bapak saya yang pegang, ya kan? Nanti kalau kurang tinggalkan dikomunikasikan. Kan ada namanya komunikasi yang itu saat pertama. Ya kan? Jadi teknis itu siapa? Tapi ada komunikasi awal. Komunikasi awal itu sangat penting. Usah bacalah kisah Qadhi Sureh. Itu baca nanti di Google. Qadhi Sureh, bagaimana malam pertamanya beberapa pernyataan sampai kepada suami. Sampai dulu begini sampai terbuka semuanya. Nah itu saja. Jadi sekali lagi menurut saya bahwa jangan sampai ada hal yang membuat suami istri curiga karena suaminya tidak. Nah suami tidak berbiti, dia biar cekang kampung akan menimbulkan babi tidak ada gini lah. Tapi tadi lah, menimbulkan. Itu saya itu pertama Ustaz, bahwa teknisnya Ustaz itu masalah kesepakatan. Tapi ada namanya komunikasi yang bagus antara suami dan kalau kurang nanti komunikasikan, ya kan? Juga saya pertanyaan tadi mengenai pendidikan itu perlu tanggung jawab seorang ayah tanggung jawab. Cuma pendelegasiannya kepada ibu. Tapi dia sama, kalau anak merah lapornya aku mina pandai majana. Jangan kita yang salah. Ibarat kepala sekolah, kalau guru yang apa, berarti kepala sekolahnya nggak bagus. Kok guru semua aneh-aneh C semuanya. Tapi kan ada kepala sekolah. Jadi artinya masalah pendidikan itu tanggung jawab seorang suami. Cuma masalah mengajarnya sebagainya adalah tanggung jawab adalah dilimpahkan kepada ibu. Jangan salah, kalau anak beraja jangan. Maka maaf yang terjadi, yang sering lapor itu adalah ibu-ibu. Bapak tidak terlibat dengan lapor anak-anak, sehingga tangkap perkembangan anaknya, ya kan? Nah ini sama saya, maaf ada kadang kita di rumah tangga, kenapa? Bapaknya sibuk, anaknya merasa ini, kok sibuk betul bapak saya. Saya tanya, Pak, besok besok apa besok? Besok ya, Pak, besok ada, tidak bisa ya, ada berapa besok lah. Berarti kan terbantu mindset, berarti ayah tidak bertanggung. Nah, maka sesi kita alokasikan. Ini atau komunikasi ini sebenarnya ayah yang pergi, tapi ayah ada kondisi, kan ada komunikasi. Artinya tertanam di kepala anaknya, ini tanggung jawab ayahnya. Seperti itu Ustaz. Jadi saya makanya hatta nilai anak pun ayah yang bertanggung jawab. Maka judul saya nanti begitu mulianya perempuan dalam Islam ini. Cuma distribusi kerjanya dilimpahkan kepada ibu kurang ajar anak di bidang pada pandai loh kurang ajar nanti. Kalau tidak bisa buat kita carikan guru privatnya. Seperti itu Ustaz. Jadi jangan sampai bahasanya biar pendidikan ibu kelihatan cerpiti. Ini kadang-kadang bahasanya membuat ayah tidak merasakan dengan anak-anak. Makanya untuk bisa cek rata-rata pelapor pasti banyak adalah ibu-ibu. Karena ayah merasa itu bukan bagian dari tanggung jawabnya. Menurut saya kurang pas ini. Coba saya lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, coba lihat bicara topik pendidikan siapa? Sosok siapa itu muncul? Ayah atau ibu? Ayah, Luqman, siapa lagi? Bicara itu bicara ayah, nggak ada bicara ibu. Bagaimana Luqman, bagaimana Nabi Ayub, bagaimana sosok ayah yang ditampilkan. Sosok ayah ditampilkan.
Makanya kalau dikatakan al-ummu madrasatu ula, ibu itu sekolah pertama, tapi kepala sekolahnya adalah ayahnya. Betul. Ibu itu gurunya, tapi kepala sekolah adalah ayahnya. Kalau guru nak pada ngajar, siapa yang salah? Ada seorang itu pasti kepala sekolah nak pandai mengurus guru. Tapi gurunya happy, bahagia. Kenapa happy? Bukan gurunya hebat, kepala sekolahnya luar biasa. Nah, ini saya tak tanggung jawab seorang. Jadi satu kita munculkan anak kita. Sampaikan kenapa merahnya ayah yang salah, nenek punya waktu. Kenapa ada yang berpihak kepada anak? Oh, ibu yang salah, kalau anak pandai macam anak lah, salah ibu deh. Ayat itu mungkin anak perlu kita. Yang ketiga pada saat mengenai ini saat ini boleh jadi dua kemungkinan ini. Boleh jadi istri tidak pernah ke pasar, tidak pernah sesuatu. Pas nampak tuh, wih, ya sekali dibawa lah rumah tuh kapur. Pas dah di mana dah ceknya. Padahal 5 tahun tagak bangunan rumah dah ceknya. Berarti juga boleh juga lah, ya kan? Dia tidak kaget juga seorang istri melihat masuk ke mall gadang, rancak dah ceknya. Palis dolah ceknya, pada biti je kan. Nah, mungkin tadi saya maka perlu juga. Makanya dalam agama ada namanya doruriyat, ada namanya haji, ada tahsiniyat. Artinya bawalah demi menyenangkan sehingga. Tapi kalau itu karakter, ada karakter bawaannya, sini ada diskusi. Karena ada diskusi yang jangan dipotong kompas. Kalau ikut esau punya cerita dah. Lah, mulai hari ini esau je pitile, habis je pitile. Itu namanya potong kompas. Kan tinggal komunikasi. De sadia bana wadah juga pada batu bana sang ni. Diskusi. Nah, maka diskusi. Saya diskusi sehingga intinya seorang istri merasa dihargai. Itu dihargai, itu kan dihargai. Karena saya dihargai, jangan sampai seorang istri merasa tidak dihargai. Ya kan? Jangan sampai ini dibati saya di mata suami saya tidak bisa apa-apa, itu bahaya. Muncul masa tidak pede. Siap diserahkan salah juga tidak ada ya. Nah, maka saya tadi kalau itu sudah karakter tinggal dikomunikasikan. Atau kalau kita nggak bisa cari teman istri yang bagus bisa mengkomunikasikan dengan bercontoh. Tapi jangan sering mencontohkan orang lain. Karena kalau sering mencontohkan orang lain, pertanyaan juga bagi kau tahu dah ibu tuh macam tu. Ya kan? Nah, ini juga perlu kita hati-hati jangan terlalu cari ibu tuh ibu. Di mana tahu ceknya? Kan juga menimbulkan. Jadi sekali lagi hati-hati juga memberikan contoh. Jadi saat itu jadi komunikasi kan gini komunikasi itu adalah awal pada solusi. Sama kita punya hati kita lagi masalah. Kita selalu komunikasi masalah betul kita hari kan kita komunikasikan. Kan masalah itu muncul kan karena mandatnya komunikasi. Menurut saya Ustaz, perlu ada majelis khusus bagi kita dengan anak-anak kita, apakah sekali seminggu kah, 15 hari kah, ada majelisnya. Kita sediakan medianya, bahasanya Ustaz, medianya. Kan sesuatu kan media Ustaz. Contoh, kenapa Nabi Ibrahim Ka'bah ada media dibangun terlebih dahulu. Nabi Hijrah ada medianya. Nah, saya ada medianya. Besok sekali 15 hari kita diskusi apakah majelis apa namanya. Nah, insyaallah sebelum diskusi ada makan martabak dulu. Cerah mantap. Berdiskusi coba apa masalahnya. Nah, ini kan ada namanya medianya. Jangan sampai seorang ayah tidak punya waktu, nggak cocok juga bahasanya. Nggak ada waktu apa lagi dong. Sibuk kok rapi banyak agama. Kecil sini untuk orang bisa tahu tak bisa ada aja. Ya kan? Nah, maka maaf sekali jangan sampai kita halaqah alhamdulillah ada. Jangan sampai kita tidak bisa ada waktu untuk berhalaqah dan mungkin dulu bukan halaqah tapi ada waktu yang kita sediakan bersama. Coba saya lihat bahasa Nabi Yakub, ya kan? Baik Nabi Ibrahim kan ada media mereka untuk berkumpul. Jadi menurut saya bahwa
seorang ayah seharusnya menyediakan waktu sebagai sarana untuk diskusi. Jadi jangan alasan kita udah punya sibuk, jangan bahwa anak itu tanggung jawab kita yang pertama. Masa sama orang kita punya waktu, sama anak tidak punya waktu. Kalau sini Ustaz, Abi ceramah bisa kalau mahkamah, di rumah saya ceramah dia, kan masalah itu, ya kan? Ceramah, zuhur ceramah, besok ceramahnya lah. Di rumah ada waktu ceramah, ini kan bisa kontes. Sama anak-anak, kita katakan besok jemput kalau masa untuk orang ada waktu, untuk anak ada waktu, bisa terjadi seperti itu. Dan Ustaz, maaf ada yang terjadi hari ini, ada yang terjadi hari protes anaknya. Kenapa anaknya? Karena di persepsi anaknya bahwa ayahnya tidak punya waktu untuk itu kan bapak ayah. Ibunya tidak punya waktu. Maaf, mereka butuh uang. Mereka butuh kasih sayang, namanya komunikasi. Mau orang awak kok gak pilih, maaf sekali lagi, orang kita ini agak pilih mengucapkan terima kasih. Jadi padahal kalau dalam bahasa Arab itu Masya Allah luar biasa. Ada usaha orang itu kalau kita kena pertama 5 menit itu kebakar-bana artinya bahasa itu termunculkan. Anak kita orang tahu, Masya Allah nak ya sukses nak ya, doakan Nabi sehat, doakan sukses buka Quran. Kan senang mereka. Dukungan dari itu ada. Makanya jangan sampai temannya mengucapkan selamat, ayahnya tidak mengucapkan. Hilal yasu tuh, zaman ayahnya ada orang tahu tuh. Langsung aja tuh. Itu jahiliyah tuh, asal jahiliyah judulnya. Masa mengucapkan selamat jahiliyah, ya kan? Itu jahiliyah yang tahun ada terus. Yang jahiliyah tuh pakai lilin, apa lagu apa namanya nih? Itu mungkin. Tapi kalau ucapan tasyakuran, besok ya minggu depan abang nih udah ada tahun kita kumpul ya. Kan luar biasa mereka dihargai. Nah, saya penting mereka dihargai. Penting mereka dihargai. Jadi jangan sampai karena kesibukan kita anak tidak merasa dan itu ada pernah terjadi. Dan akhirnya dampaknya besar. Maka betul man la yarham, betul ya? La yurham. Jangan diharap anak akan cinta kalau kita tidak pernah cinta dengan anak-anak kita. Jadi sebelum kita berbahasa-bahasa, mantap kamu ya, Masya Allah luar biasa, kamu udah dewasa nak ya, senang ayah ya, luar biasa, kamu sukses ya, senang mereka. Semua maja, langsung buka halaman sekian. Pak, agam apa kemajarin? Coba buka PR-nya. Ngiri ya Pak. Nah, coba kamu ambil buka. Pak, stres anak pas. Tapi kan ngomong kepada ceria, bahagia, happy dulu. Mana sehat semuanya kan senang kondak. Coba halaman sekian. Tampil presentasi. Gimana? Bantu robot orang bikin kan. Nah, ini seperti juga namanya. Itu saya bahwa tetap itu tanggung jawab seorang ayah. Ya, alangkah indahnya kalau yang mengatakan ikut salah ayah. Weh, ya kan? Kelemahan ayah ini mantap ayah. Bukan salah umi itu, ayah yang salah. Luar biasa di mata ayah yang lalai, lupa mengontrol pendidikan. Seperti itu Ustaz. Ustaz kan? Lantas mana seperti itu jadi apa? Lain. Tengok Pak. Ya, Pak. Ya. Apa Pak? Ya. Ya. Betul nih Pak. Ini kalau bapak hadirnya ada keterbukaan ini kan.
Pak, Bapak. Jadi itu Pak, menurut saya Pak tadi bahwa bukan duduk bukan dosa tidak dosa Pak, ya kan? Bukan dosa tidak dosa. Tapi kan kalau berkeluarga itu kan bahasa dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan bahasa agamanya adalah al jazaul ihsan illal ihsan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika mau baik pasti akan baik kepada. Jadi kalau bahasa orang awaknya apa hukum karma, sebenarnya itu hukum agama. Jadi menurut saya bahwa mungkin tidak ada masalah, mungkin lagi apa-apa, tapi kita komunikasi tetap intinya adalah menyampaikan, kita komunikasikan, sekalipun tidak menjadi perhatian tetap sampaikan, tetap kita sampaikan. Umpamanya ada dapat sertifikasi, ada dapat ini, sampaikan. Sekalipun itu berada di tangan, tapi kan sebuah kebahagiaan sewaktu disampaikan kepada. Nah saya itu Pak, artinya tetap kita sampaikan. Alhamdulillah Bu, kita kemarin ada ini pekerja sedikit, ada penelitian, dapat rezeki, ya kan? Ini bagaimana nih adik? Menurut saya Pak, bukan dosa tidak dosanya, tapi adalah babnya adalah komunikasi, dan komunikasi itu akan membangun rasa cinta, rasa mawaddah, ya kan? Sakinah itu akan terjalin nanti. Jadi bukan kalau masalah dosa ya nggak dosa lah ya, tapi ada hal yang karena kita lihat bagaimana indahnya komunikasi antara Nabiullah Ibrahim dengan Hajar, bagaimana indahnya komunikasi Nabi Khadijah dengan Rasulullah. Jadi ini saya bukan dosa, tapi adalah banyak komunikasi itu pada saya Pak. Jadi tetap saya sampaikan. Mungkin seorang istri pendapatan lebih besar. Betul. Bahkan ada istri mungkin direktur umpamanya, tapi ada komunikasi. Mungkin suaminya mungkin katakanlah karyawan biasa gitu ya. Tapi tetap dia mengangkatnya bahwa Bu, alhamdulillah saya dapat ini. Nah, kan apa namanya mengawali dari bahwa Bu, alhamdulillah Bu, saya dapat ini. Tetap dia sampaikan. Sekalipun dia pegang orang nggak pegang apa-apa Pak. Tapi ada komunikasi disampaikan kepada istrinya. Itu menurut saya Pak. Jadi ada cerita ibu itu Pak Ustaz, pendapat saya Pak Ustaz lebih besar pada suami saya katanya. Saya direktur katanya, besar uang saya. Dulu gaji saya sampai belasan juta, dulu tanpa puluhan. Tapi tetap saya minta bahwa, tapi suami saya paham, Bu ini belanjanya. Saya juga ambil Pak, bukan saja Pak, tapi ada namanya komunikasi dari kan komunikasi itu Pak adalah perhatian. Adanya perhati. Itu menurut saya Pak. Jadi saya bukan dosa, tapi adalah alangkah lebih baik kita sampaikan kepada istri kita bahwa kita punya kelebihan atau punya pendapatan. Betul Ustaz. Sama gini Pak, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini aku menghadapi masalah. Ya Allah, hari ini aku ada kendala. Tetap kita komunikasi. Ya Allah, hendak aku dapat nikmat. Sama juga Pak. Wa amma bi ni'mati rabb fahadits. Kalau kamu dapat nih cerita gue sama orang lain. Jangan giliran susah disampaikan. Giliran dapat nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Innallaha yuhibbu an yura athara ni'am. Allah suka nikmat itu dinampakkan. Jadi Ustaz tetap kita sampaikan kepada. Wallahu alam Pak, itu menurut saya Pak. Seperti itu Pak. Terakhir saya. Ustaz. Ya, Ustaz. Oh, luar biasa. Ya. Akhirnya kesepakatan si suami yang di rumah. Dilihat oleh si suami yang bisa kemampuan mendidik anak yang bagus. Dan kita lihat juga para suami yang di rumah tadi, anak mereka juga aman bagus dan tidak ada masalah seperti kalau yang lainnya seperti itu. Dan kemudian kalau mencari pengasuh, kalau ada
Bagaimana perbedaan ini, Ustaz? Kalau itu sudah komunikasi, sudah kesepakatan mereka, tapi ini yang banyak terjadi. Di komunitas saya itu bahkan 10 orang. Iya. Itu cocok penelitian tuh, Ustaz. Bang penelitian juga itu kan. Ya kan? Jadi Ustaz, mungkin gini Ustaz, menurut saya gini, bahwa mungkin secara komunikasi oke Ustaz ya. Tapi menurut saya ada satu hal yang mesti dipikir dampaknya. Dampak di mata mertua, dampak di mata keluarga mertua. Menurut saya sah saja komunikasinya. Contoh. Umpamanya ada tipe keluarga mertua, kan berbeda-beda nih. Kalau ada laki-laki cuci piring itu merendah di matanya. Nah ini jadi kan jadi jangan sampai seorang suami cuci piring pas mertuanya ada, atau keluarganya ada. Dia baik tapi tidak menguntungkan. Kamu itu baik kan? Nah menurut saya bahwa kalau itu oke, cuma ada pertanyaan apakah ini tidak membuat kan lebih kan? Nah apakah ini tidak itu dalam kajian fikih itu namanya i'tibar al-mal, apa dampaknya kalau itu? Dia sah, tapi apa dampak kalau ini dilakukan? Nah menurut saya tadi itu apakah tidak akan mengurangi kalau bapak menyenengin dia orang kan? Nah datang adiknya, dari istrinya, datang mertuanya, ada kan bahasa-bahasa. Nah itu yang perlu. Kenapa? Suami itu kan mesti dimuliakan, dihormati. Menurut saya mesti ada strategi lain. Jangan sampai kini udah ada anak mak. Nah ini kan sudah judulnya sudah. Mau anda udah ada di rumah sadoalah cibiri yang udah ajo, cebok udah ajo. Nah, ini juga mesti dipahami. Maka tadi tanggung jawab suami, tapi tidak mesti suami yang karena ada masalah harga diri. Dalam bahasa agama namanya hifdzun nafs. Jangan sampai maaf saya katakan, mengambil sampah itu kan halal. Tapi kalau orang kita lakukan tidak terhormat, tidak mulia, itu sampah Pak. Mulia kita. Nah itu contoh saja. Jadi mesti dipikir sampai menurut saya, makanya penelitian itu judulnya ini kan, ini apakah tidak mengundang mata? Kan bisa jadi orang tuanya di anak anggo jadi pembantu di orang tua bisa mengambil orang tua dengan menantu, ya kan? Nah menurut saya cari strategi yang lain sehingga suaminya tetap mulia. Jadi ini saya itu seperti itu saja. Jadi maka dalam agama bukan halal saja kalau rezeki saya, tapi halalan. Gitu kira-kira saja. Jadi halalan dibuka masalah boleh saja, tapi apakah dia tidak mengurangi status kehormatan? Sama gini Ustaz, maaf dalam agama. Meminta itu boleh saja dalam agama. Boleh kan Ustaz? Tapi ada bahasanya ifah namanya. Makanya sewaktu bicara ukhuwah bareng dengan ifah. Apa artinya? Di satu sisi orang berbagi, di sisi lain ifah yang muncul. Terima kasih. Inilah yang dibangun oleh Abdurrahman bin Auf. Kan Abdurrahman bin Auf sewaktu dia hijrah ke Madinah kan ke sini, tapi enggak usah tunjukkan saja ke pasar. Nah, menurut saya ifah itu saja yang dikhawatirkan nanti harga dirinya di mata keluarga, baik di mata keluarga suami atau keluarga istri. Apalagi pagi hari menyamu kain, beko mencebok anak, beko menyapu rumah, aku itu balik goda aja doang. Di tetangga, aku itu balik goda aja. Ini kan harga suami juga yang. Ini juga maka seorang istri bagaimana menghormati kedudukan. Nah sampai masalah mana sampai dia mau tetap dia muliakan suaminya. Seperti itu Ustaz. Jadi jangan sampai maunya suaminya tidak pernah apa-apa, kemudian istri kaya, tukang ojek ayah, tukang ojek itu sama awak katanya. Salah istrinya sebenarnya dibelikan baju baru, karena balutan bagus kan. Jadi ingat juga jangan sampai pekerjaannya baik, tapi merendahkan harga dia atau status. Itu salah. Jadi menurut saya masih ada solusi lain dicari dulu gitu, ya kan? Itu judulnya kan, ya kan? Itu saja. Jadi makanya tanggung jawabnya, tapi tidak mesti suami yang
Nah, itu saja. Jadi saya perlu juga lebih bijak apabila seorang suami istri menyuruh apa semua dilakukan oleh. Nah, ini nggak enak. Nanti ada temannya, ada pembantu ya bu katanya. Wah, itu kan. Nih bu pembantunya bu kata. Ini kan masalah. Teman kantor datang. Oh ibu apa pembantu ibu yang astagfirullah kami dari bapak dia kan. Nah itu Ustaz itu perlu kita. Maka dalam agama halal thayyibah, ada iffahnya, harga dirinya, prestisenya, itu mesti dipertimbang. Sama Ustaz, menasihati itu disunnahkan, tapi tidak disunnahkan memberitahu orang depan orang banyak. Itu sama muka aib teman kamu sendiri. Makanya zaman dulu orang senang memarahi anak depan orang, nggak boleh, karena itu merendahkan harga dirinya, nggak boleh. Nah, itu Ustaz contohnya. Jadi itu mesti diimbangi. Seperti itu Ustaz. Wallahu a'lam Ustaz. Para bapak, para ustaz rahimakumullah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya kita bersama dulunya mengulang-ulang kaji Bapak Ibu, bahwa sekali lagi Allah muliakan kita, seorang suami, seorang bapak, full tanggung jawabnya. Sekalipun masalah distribusi kerjanya melibatkan diamanahkan kepada istri. Jadi mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan pemahaman kita ini membuat ketahanan dalam berumah tangga. Yang kedua, jangan lupa komunikasi. Apapun masalah kita, tetap kita komunikasikan dengan istri, karena itu adalah bagian daripada solusi. Yang ketiga, para ustaz rahimakumullah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita pasti ada kendala dalam hidup ini, tapi insya Allah itu akan ada solusinya dengan kita bertakwa, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz rahimakumullah, maaf Ustaz, terima kasih dan atas kekurangan dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran wa jazakumullahu khairan. Kita ucapkan kepada Ustaz Haji Muhammad Ridwan dan CMA. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menjadi amal bagi kita dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ustaz semua, mungkin ada penyampaian dari Ustaz Ahmad Safar dari CMA. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktu sedikit. Pertama kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita siang hari ini, Ustaz Haji Muhammad Ridwan yang sudah bersama kita. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, mungkin ada perbedaan suasana taskif kita kali ini karena memang kita mencoba kembali offline. Nah, selama ini beberapa bulan kita jalani secara online. Mudah-mudahan ini memberkas. Tapi kita ingatkan ini ke depan kita menjaga prokes. Ya, masih banyak di antara kita yang tidak pakai, masih ada di antara kita yang tidak pakai masker. Jadi diharapkan cara seperti ini, termasuk juga sholat 5 waktu, sholat di jam kerja kita di sini tetap menjaga prokes. Walaupun di luar mungkin sholat sudah tidak lagi pakai jarak, sementara kita ijtihad kita di Askia ini masih tetap menjaga jarak. Kemudian yang kedua, berangkat dari tema yang tadi disampaikan, semoga sudah bertambah wawasan kita. Kalau ada yang tidak tepat pemahaman kita, semoga sudah diluruskan sehingga kita sebagai kepala keluarga yang punya tanggung jawab penuh terhadap keluarga kita, istri ataupun anak ini, Allah berikan taufik untuk bisa menjalankan amanah ini. Dalam surat An-Nisa itu Allah menyebutkan rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ketika laki-laki atau suami itu dikatakan dengan rijal qawwam, ya, sebagai pemimpin, itu ada dua syarat yang Allah sebutkan, kriteria.
bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Memang Allah anugerahkan kepada laki-laki sikap kepemimpinan sehingga dia menjadi kepala keluarga. Tapi tidak itu saja. Ada syarat kedua yang Allah sebutkan, wa bima anfaqu min amwalihim. Ketika dia memberikan nafkah kepada keluarganya, ini syarat kedua. Jadi kalau tidak terpenuhi yang kedua ini tidak lengkap menjadi qawam. Jangan kita katakan kan ar-rijal qawamun 'ala nisa, tapi nafkah tidak diberikan. Nah, ini tidak sempurna kita memenuhi syarat dan kriteria sebagai rijal tadi. Mungkin bisa sebagai anjuran dan ajakan kita bersama. Tadi sudah diingatkan, kita sudah menjelang Ramadan, sudah diingatkan juga daripada itu bagaimana kita meningkatkan ibadah kita, ibadah secara pribadi misalnya yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian juga kita sambungkan dengan tema nafkah tadi. Mungkin bisa masing-masing kita meniatkan dari sekarang, bisa sebelum Ramadan ini ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada istri kita yang bisa membahagiakannya. Jadi tidak harus menunggu membelikan baju itu kalau Lebaran. Kalau bisa sebelum Ramadan ini ada suasana kebatinan baru, kebahagiaan baru yang dirasakan oleh istri, bisa kita berikan sesuatu. Karena memang ada kasus ini mungkin tidak di Azkia ya, tapi Anda mendapatkannya ketika ini istri ya ngisi pengajian tempat lain ya, tidak di Azkia, bercerita tentang masalah ini. Jadi dia katakan bahwasanya suami itu nggak pernah belikan baju untuk dia. Ketika Lebaran untuk anak dia kasih ini belikan baju untuk anak-anak. Untuk anak-anaknya. Untuk Umi itu punya gaji. Jadi ini mungkin sederhana, tapi pemberian yang sedikit itu walaupun gaji istri cukup bahkan lebih, tapi pemberian seperti itu akan menjadikan dia hormat kepada kita. Ini menjaga tadi kata-kata tadi menjaga kemuliaan kita dan harga diri kita. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa memberi hadiah apalah kepada istri sebelum Ramadan ini. Ini mungkin kalau kita di Mesir dulu namanya tausiah amal. Jadi wasiat amal setelah subuh tadi yang harus kita kerjakan setelah ini. Semoga ini bisa menjadi tausiah dan kita amalkan. Demikian saja terkait nanti agenda Ramadan. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan secara dalam waktu dekat ini, baik agenda pribadi, target pribadi atau target minimal selama Ramadan keluarga Azkia ini seperti apa. Dan kita harapkan Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Demikian saja kami dari BPI Azkia mengucapkan terima kasih atas kesertaan semua guru karyawan di lingkungan Azkia ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal soleh dan ibadah bagi kita, dan ilmu yang kita terima bermanfaat untuk hidup kita dan untuk keluarga kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Akmal yang telah memberikan informasi kepada kita semua. Baik, asal semuanya, mungkin sampai itu agenda tazkir kita pada hari ini, pada bulan ini. Mudah-mudahan pada bulan depan kita lanjut di sini juga. Mudah-mudahan tetap open dan mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, asal semua, mari kita tutup agenda tazkir dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Baik, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا